blok itu ada sama saya, peta blok rinci yang saya miliki. Saya sudah pernah perlihatkan Pak Dias. Insya Allah Pak Dias terbuka dah. Dan bagi tahu ini barang ini sehat, barang ini sempurna secara juridis, bukti kepemilikannya sah sekali. 2 hektar 25 are, 1 rinci Simana Utaya 1942, tidak pernah luntur. Keterangan tanah 1988 tidak pernah luntur. KPBL Pembaharuan tahun 1990 tidak pernah luntur. Masih sedang 2021 tetap blok pendapatan daerah dan masih tetap blok tidak berubah. Itu saja Pak Dias. Mungkin Pak Dias lebih paham dan mengerti. Anak kandung Hamzah dan Taba ini bersuara lantang di BBM ini untuk menyuarakan hak saya yang dikocak-kacik oleh para mafia tanah yang ada di Barombong. Aliansi Pencari Keadilan dan Penegakan Supremasi Hukum gelar orasi ilmiah. Aliansi Pencari Keadilan dan Penegakan Supremasi Hukum gelar aksi unjuk rasa di depan Kapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Senin 11 Oktober 2021. Yang kami di sini itu kemudian meminta Kapolrestabes Makassar untuk kemudian memproses penyidik yang menangani 3 unit kasus tersebut, saudara sekalian. Jika hari ini Polrestabes Makassar itu kemudian tidak menunjukkan eksistensinya sebagai Makassar, maka yakin terpercaya kami akan menganggap bahwasannya Polrestabes Makassar tidak becus untuk ada di sini, saudara sekalian. Dalam aksi tersebut, kiranya Kapolda dan Kapolrestabes agar menginstruksikan secara tegas kepada oknum penyidik yang menangani laporan saudara Ishak Hamzah, anak kandung ahli waris Hamzah Deng Taba, yang hingga saat ini belum mendapatkan kepastian rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Pak Kapolrestabes Kota Makassar, saya anak kandung ahli waris Hamzah Deng Taba, Ishak Hamzah, datang di Polrestabes ini memberikan pernyataan yang sekian kalinya. Untuk kesekian kalinya laporan kepolisian saya tidak pernah ditanggapi. Tercatat pada tahun 2012, 2019, 2013, semua muntah. Ini pidana, murni pidana, bukan perdata. Penggelapan, penipuan, penjabatan, dan pemalsuan. Aksi aliansi yang terdiri dari Waspam Ops LMR RI, PT Lintas Mata Nusantara News, dan beberapa gabungan lembaga tersebut awalnya memulai aksinya di depan Kapolrestabes Makassar, kemudian bergerak ke kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Itu diadakan gelar perkara. Sampai sekarang ini tidak pernah ada gelar perkara. Ada gelar perkara sepihak. Untuk itu, saya minta Pak Kasat yang baru untuk segera menindaklanjuti laporan saya. Dan sekian tahun, 11 tahun saya menangani, tidak pernah ditangani. Adapun tuntutan dari aliansi tersebut meminta Kapolrestabes menginstruksikan kepada oknum penyidik Polrestabes Makassar yang menangani laporannya agar Polri lebih profesional, transparan, dan harus berjalan sesuai standar operasional pelayanan. Meminta Kapolda dan Kapolrestabes harus peka dalam menyikapi laporan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan Haja Wafia Sahrir terhadap Ishak Hamzah. Meminta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan membuat rapat dengar pendapat secara terbuka dengan memanggil kedua belah pihak atas permasalahan lahan tanah tersebut. Meminta Kepala Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang BPN Kota Makassar memeriksa alas hak atas kepemilikan Haja Wafia Sahrir yang dinilai cacat hukum. Ini
pihak Polrestabes tidak mampu, maka kami katakan itu adalah bahwa ada konspirasi tentang bagaimana pelanggaran hukum saudara-saudara sekalian. Dalam orasi yang dibacakan oleh perwakilan aliansi di depan Kapolrestabes Makassar dan di hadapan sejumlah awak media, Andi Salim Agung yang juga selaku jenderal lapangan dalam aksi tersebut menyampaikan, melalui orasi ilmiahnya, kami hadir di sini bukan atas nama pribadi, tapi meminta dan menuntut fungsi tegas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum untuk lebih serius menyikapi laporan demi laporan yang mana saudara Ishak Hamzah layangkan kepada Polrestabes Makassar. Hari ini kami hadir bukan atas nama pribadi kami, tetapi meminta dan menuntut tugas dan tanggung jawab Anda sebagai oknum aparat penegak hukum untuk lebih serius menyikapi laporan dan laporan yang saudara Ishak sudah layangkan ke pihak Polrestabes Makassar. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, saya meminta dan menuntut kepada Bapak Kapolrestabes untuk lebih fokus menginstruksikan kepada seluruh oknum penyidik yang menangani kasus persoalan Ishak Hamzah. Oleh karenanya, ia meminta kepada Kapolrestabes Makassar untuk lebih fokus menginstruksikan kepada oknum penyidik yang menangani kasus Ishak Hamzah untuk lebih profesional menjalankan fungsi tugasnya, jelasnya. Ia menambahkan, berbicara persoalan Barombong, yang mana Barombong adalah daerah notabene yang banyak mengklaim tanah redis. Hari ini saya sampaikan bahwa di atas objek tanah ahli waris Ishak Hamzah, di Barombong tidak ada tanah redis, melainkan C1 tanah adat, tegas Andis. Barombong adalah daerah yang notabene banyak yang mengklaim tanah redis. Hari ini saya sampaikan ada tanah redis mengenai tanah adat C1 sebagaimana nomor surat kepemilikan Ishak Hamzah dan Taba selaku pemilik oknum penyidik yang menangani kasus Ishak Hamzah, anak kandung ahli waris Hamzah dan Taba sampai detik ini, sampai hari ini tidak ada satupun dari beberapa laporan aduannya yang di full up. Oleh karena itu, kami mendesak kepada pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Polrestabes Makassar untuk tidak melakukan diskriminasi hukum dalam menjalankan tupoksinya, ungkap Andis mempertegas. Usai menggelar aksi di depan kantor Polrestabes Makassar, para pengunjuk rasa bergegas bergerak ke kantor Agraria Tata Ruang BPN Kota Makassar, Jalan APP Tarani, guna melanjutkan orasinya. Saya ingin menyampaikan suatu penegasan terhadap hak legalitas daripada kepemilikan Haji Mafia, istri daripada Haji Sarudin. Sampai detik ini kami menyatakan hak daripada legalitas yang dimiliki oleh Haji Mafia diduga kuat, palsu atau bodoh. Koordinator lapangan Sahrir Sam SH mengatakan bahwa kami menuntut kepada pihak kantor Kementerian Agraria Tata Ruang BPN Kota Makassar agar meninjau kembali berkas atau alas hak atas kepemilikan dari Haja Wafia Sahrir, istri dari Haji Sahar, pemilik PT Harvia yang dinilai cacat hukum, ujar Sahrir. Tutuplah haknya saudara-saudaraku sekalian menyangkut tentang tanah di kantor ini, karena kantor inilah yang memproduksi
yang mengeluarkan surat-surat hak milik seseorang. Di sini di kantor ini ternyata tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil produksinya sendiri. Nah, itu sistem administrasi yang ada di Badan Pertanahan ini ada apa? Kami tidak tahu, ada oknum-oknum yang menunggangi. Kami mau masyarakat itu diberikan haknya kalau memang itu haknya. Kalau bukan haknya jangan diberikan. Bagaimana mungkin status tanah yang sudah diukur, sudah ada gambarnya, dikatakan tidak ada datanya. Pada hari ini saya akan buktikan. Saya bawa dokumen yang saya miliki. Dia sudah minta dokumen asli saya yang memperlihatkan data peta blok itu ada sama saya. Peta blok rinci yang saya miliki, saya sudah pernah perlihatkan Pak Dias. Insya Allah Pak Dias terbukalah. Dan bagi tahu ini barang ini sehat, barang ini sempurna secara yuridis, bukti kepemilikannya sah sekali. Mungkin Pak Dias lebih paham dan mengerti. Anak kandung Hamzah dan Kaba ini bersuara lantang di BPN ini untuk menyuarakan hak saya yang dikocak-kacik oleh para mafia dana yang ada di bawah. Begitupun dari beberapa laporan aduan tersebut, lanjut Sahrir yaitu tanggal 9 September 2021 dengan nomor aduan 887/9/2021 di Polsek Tamalate tentang pencurian pasal 362 dan pengrusakan barang tidak bergerak pasal 170 KUHP yang dilakukan Haji Longkeng, Ancu, Sibali, dan Daenggala. Tanggal 30 Agustus 2021 tentang penyerobotan tanah yang dilaporkan Haja Wafia terhadap Ishak Hamzah. Tanggal 4 Mei 2021 nomor LP-B-140-2021-SPKT Polda tentang pengrusakan barang tidak bergerak dilakukan oleh Puna dan Yamin. Sampai saat ini belum ada tindakan dari penegakan hukum terhadap terlapor. Itu yang saya tanyakan kemarin juga ke Pak Dias, bahwa data yang kami miliki secara yuridis bukti kepemilikan sudah sah secara yuridis. Jadi apa yang kurang saya punya data, tolong sampaikan sama saya apa yang kurang yang saya daftarkan ini. Semua lengkap, tidak ada yang kurang. Tanggal 14 Juni 2011 nomor 1672-K-4-2012 tentang pengancaman terhadap Saripudin Malawa. Tanggal 17 2012 nomor STPL-671-3-2012 tentang surat tanah. Tanggal 23 Agustus 2019 tentang pencurian papan bicara yang dilakukan mantan Kapolsek Tamalate Suaib Majid, tutupnya. Pertemuan kami tadi dengan staf BPN yang kami minta Pak Dias untuk muncul karena dia tidak hadir di dalam pertemuan ini. Untuk itu dalam pertemuan tadi dengan lawyer kami, kesimpulannya masih seperti itu juga. BPN ini adalah ingin memancing, betul. Dari dulu produk-produk BPN ini selalu memberikan kisruh di dalam persoalan penerbitan suatu legalitas hak orang. Jadi kunci dari persoalan masalah tanah ini ada di dalam ini. Ada di dalam semua. Kunci di dalam persoalan. Carut marutnya suatu persoalan ada di dalam ini. Di dalam persoalan tanah, baik di wilayah Marombo khususnya, baik di wilayah luar. Jadi carut marutnya itu pertanyaan yang kami berikan tadi itu tidak sinkron yang apa yang kita berikan. Tidak nyambung. Sistem sekarang ini adalah sistem online. Susah banget untuk membuka data yang sebenarnya orang milik. Supaya tidak sudah mengetahui bahwa ini. Akhirnya kita disuruh menyurat ke Kanwil. Ada apa? Disuruh menyurat ke Kanwil. Nah, kok bedanya kok itu produk di sini? Label negara di sini. Yang membuat orang di sini. Disuruh menyurat ke Kanwil. Kita diajak bodoh. Jadi seperti apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita ikuti prosedurnya. Ya. Kita ikuti prosedurnya. Kita ikuti arahan beliau. Nah, kalau dalam jangka 3 hari kan ini pertanyaan surat menyurat ini dalam waktu 1 minggu 2 minggu tidak ada kejelasan, lihat saja untuk legalitas yang ada di dalam BPN yang betul. Produk yang dibuat ini
asli apa? Ada kerjasama apa tidak? Ini kita tahu. Karena produk di dalam ini banyak kolaborasi yang ada bermain di dalam. Diduga kuat keterlibatan ini pasti ada. Diduga kuat.